Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, di antara cara Nabi memberikan pelajaran dan pendidikan kepada para sahabat adalah melalui kisah dengan cara bercerita. Kita lihat begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengisahkan dan menceritakan tentang umat-umat yang hidup sebelum umat Islam. Kenapa Nabi mengajarkan atau mendidik sahabat dengan kisah? Karena kisah ini adalah sesuatu yang disenangi oleh setiap orang. Juga pelajaran dan nilai-nilai yang bisa diambil melalui kisah itu sangat mudah dipahami. Maka Nabi sangat mengerti hal ini. Kisah disukai oleh setiap orang, kemudian pelajaran yang bisa diambil, hikmah yang bisa dipetik melalui kisah itu sangat mudah, berbeda dengan pelajaran-pelajaran yang disampaikan dengan metode yang lain. Salah satu kisah yang pernah disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat adalah kisah seorang ahli ibadah yang diundang oleh seorang perempuan yang tidak baik, kemudian disuruh memilih 3 hal yang ketiganya tidak baik. Disuruh memilih untuk berzina, disuruh memilih untuk minum khamar, disuruh memilih untuk membunuh seorang bayi. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitab Sunan beliau. Disebutkan oleh Nabi SAW, di zaman dahulu ada seorang laki-laki yang fokus beribadah. Seorang laki-laki ahli ibadah. Dia ditaksir, dicintai oleh seorang wanita yang tidak baik. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai pelacur. Maka wanita yang tidak baik ini meminta kepada pembantunya untuk mendatangi ahli ibadah tadi. Maka datanglah pembantu dari wanita ini ke tempat si ahli ibadah. Kata si pembantu, kami mengundang engkau ke rumah kami untuk memberikan persaksian. Kami butuh seorang yang taat, seorang yang soleh, seorang yang baik untuk bersaksi. Maka diajaklah ahli ibadah tadi ke rumah si wanita yang tidak baik, ke wanita yang berprofesi sebagai pelacur. Maka sesampainya di rumah tersebut, pintu ditutup, kemudian dilihatlah oleh ahli ibadah di dalam rumah itu ada seorang wanita yang sangat cantik, ada sebotol minuman keras, kemudian juga ada seorang bayi yang masih kecil. Maka kata si wanita pemilik rumah, wahai Tuan, sesungguhnya kami mengajak dan mengundang engkau ke sini bukan untuk bersaksi, tapi kami ingin memberikan kepada engkau 3 pilihan katanya. Pilihan pertama, kata si wanita, engkau berzina dengan saya. Pilihan kedua, engkau meminum minuman keras yang ada di dalam botol. Pilihan ketiga, engkau membunuh bayi yang kecil ini. Maka setelah berpikir sejenak, si ahli ibadah berkata, saya memilih untuk minum khamar, saya memilih untuk meminum minuman keras. Maka dituangkan oleh si perempuan, dia minum 1 gelas, kemudian si ahli ibadah ini berkata, tambahkan 1 gelas lagi, tambahkan 1 gelas lagi. Yang terjadi akhirnya dia mabuk, lepas kontrol, hilang kendali terhadap akalnya. Akhirnya dia berzina dengan si perempuan, akhirnya bayi yang kecil tadi dibunuh oleh si ahli ibadah. Setelah menceritakan ini, Nabi bersabda kepada para sahabat, ijtanibu al-khamra fa innaha ummul khaba'is. Jauhilah oleh kalian, jangan kalian pernah dekat-dekat kepada minuman keras, kata Nabi. Fa innaha ummul khaba'is. Karena khamar tadi dah induk dari segala kekejian. Awal mula dari segala dosa dan maksiat, awal mula dari segala keburukan. Lanjut Nabi SAW, tidaklah iman dan kecanduan kepada minuman keras ada berkumpul dalam diri seseorang, melainkan salah satunya akan mengeluarkan yang lain. Maksud dari Nabi ini adalah ketika ada iman di dalam diri, ada kecanduan kepada minum khamar, jika kedua-duanya ada, salah satunya bisa menghilangkan yang lain. Ketika ada iman di dalam diri, kemudian orang yang candu minum khamar, candu minuman keras, dia bertaubat, dia mau kembali kepada Allah. Maka iman yang ada di dalam dada tadi bisa menghilangkan kecanduan kepada minuman keras.
Tapi ketika imannya ada, imannya lemah, dia tidak mau bertobat, maka kecanduan terhadap minuman keras bisa melenyapkan iman yang ada di dalam dada. Ini maksud dari sabda Nabi. Tidaklah iman dan kecanduan khamar ada dalam diri seseorang, salah satunya pasti akan mengalahkan, salah satunya mengusir dan mengeluarkan yang lain. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari kisah ahli ibadah ini. Pelajaran yang pertama adalah dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, mau tidak mau kita harus memilih. Ini dalam hidup seperti itu. Pasti ada sesuatu yang harus kita pilih. Kadangkala kita memilih, dihadapkan kepada memilih antara yang buruk dengan yang baik. Ini gampang. Yang buruk akan kita tinggalkan, yang baik akan kita pilih. Karena fitrah manusia seperti itu, pasti memilih yang baik. Bisa juga kita dihadapkan untuk memilih antara yang baik dan yang lebih baik. Ini juga gampang. Setiap orang pasti akan memilih yang lebih baik. Yang agak sulit adalah ketika dihadapkan pilihan seperti lelaki ahli ibadah ini. Dihadapkan untuk memilih antara dua hal yang buruk. Ini yang agak sulit. Makanya Sayyidina Umar pernah berkata seperti ini. Orang yang cerdas bukan yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang bisa memilih yang baik dari yang buruk. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa memilih di antara dua keburukan, mana keburukannya yang paling sedikit. Maka dalam syariat kita ada kaedah yang namanya irtikabu akhafid dararain. Memilih dua hal yang ada mudarat, tapi yang dipilih adalah yang mudaratnya paling kecil. Nah, namun ini yang paling penting. Memilih hal yang sama mengandung mudarat, tapi mana yang lebih kecil. Itu tidak bisa pakai hawa nafsu. Itu harus berdasarkan ilmu. Kalau salah pilih, bisa terjadi kepada laki seperti ahli ibadah ini. Dia mengira yang paling ringan mudaratnya adalah minum khamar. Ternyata hal yang menurut dia itu adalah mudarat yang paling ringan, justru itu mengantarkan dia kepada mudarat yang lebih besar. Maka memilih mudarat yang mudaratnya paling kecil itu tidak bisa dengan hawa nafsu. Itu harus dengan logika, itu harus dengan ilmu pengetahuan. Maka kita lihat dari ahli ibadah ini kita juga bisa melihat. Kadang dalam kehidupan ini ada orang yang ibadahnya banyak tapi ilmunya sedikit. Ini cukup bahaya juga. Dalam kehidupan kita juga bertemu dengan orang yang ilmunya luas, ilmunya banyak tapi ibadahnya sedikit. Sama-sama bahaya. Kedua-duanya akan dipandang negatif oleh orang lain. Ahli ibadah yang ilmunya sedikit bisa tergelincir. Orang yang banyak ilmu, ibadahnya sedikit, menjadi pergunjingan di tengah-tengah masyarakat. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah bahwa dalam kehidupan ini Allah menciptakan makhluknya tidak sama. Kita lihat misalnya tumbuh-tumbuhan. Allah jadikan tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, bisa berkembang, tapi tidak bisa bergerak. Lebih tinggi dari tumbuh-tumbuhan Allah ciptakan binatang. Allah ciptakan hewan. Hewan bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa bergerak, tapi tidak punya akal. Dan yang lebih tinggi lagi daripada binatang adalah manusia. Manusia bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa bergerak, dan Allah karuniakan kepada manusia yang namanya akal. Ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain. Ini yang menjadikan manusia mulia, karena Allah anugerahkan akal. Maka dalam syariat, dalam agama kita melihat bahwa syarat seseorang baru bisa beribadah ada ketika dia punya akal. Syarat solat, Islam, baligh, dan salah satunya berakal. Orang yang gak berakal gak diwajibkan untuk solat. Orang yang tidak berakal tidak mendapatkan taklif, tidak mendapatkan beban dari syariat. Maka begitu penting akal ini. Maka kita melihat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh umat Islam untuk menggunakan akal. Banyak lagi syariat-syariat bagaimana agar akal manusia ini terjaga. Maka yang jadi masalah adalah ketika seseorang meminum minuman keras, itu sama halnya dia sedang menghilangkan akalnya. Ini yang tidak dibolehkan oleh agama. Maka orang yang sengaja menghilangkan akalnya dengan meminum minuman keras, kemudian dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa. Meskipun dia hilang akal, tetapi dia tetap dikenakan hukuman karena dia sendiri yang menghilangkan akalnya.
Ada kisah menarik. Ketika Abdurrahman Ad-Dakhil, beliau masuk ke Andalusia, Spanyol sekarang. Ketika beliau berada di Andalusia, disuguhkan minuman dan dalam minuman tadi ada minuman keras. Apa kata beliau kepada mereka yang menyuguhkan minuman kepada beliau? Yang saya butuhkan adalah sesuatu yang bisa menambah akal saya. Saya tidak butuh kepada sesuatu yang bisa menghilangkan akal saya. Itu kata beliau. Beliau sadar, beliau punya visi besar ke Andalusia untuk mengembalikan kejayaan dinasti Umayyah, untuk bisa menyebarkan Islam di Eropa. Maka ketika dihidangkan, disuguhkan minuman keras, beliau mengatakan minuman keras bisa menghilangkan akal. Saya tidak butuh, ini akan menghalangi cita-cita saya. Saya butuh sesuatu yang bisa menambah akal saya. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga dan terakhir yang ingin kita sampaikan adalah, jika pelajaran pertama tadi dalam hidup kita harus memilih, pelajaran ketiga ada dalam hidup ini kita pasti diuji oleh Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kami uji kalian dengan sesuatu yang kalian cintai dan dengan sesuatu yang kalian tidak cintai. Sebahagian orang memahami ujian itu adalah sesuatu yang kita benci saja, sesuatu yang kita tidak senangi saja. Tidak. Kita kadang-kala diuji dengan sesuatu yang kita senangi. Di lain waktu kita diuji dengan sesuatu yang kita tidak senangi. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengalami dua ujian ini. Sesuatu yang tidak beliau senangi adalah kebencian saudara-saudara beliau kepada beliau. Saudara-saudara Nabi Yusuf iri dan dengki kepada beliau. Kemudian ujian dalam bentuk yang sesuatu yang disenangi adalah godaan Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Zulaikha yang cantik, seorang yang kaya raya, seorang bangsawan, mengajak seorang pemuda untuk melakukan perbuatan tercela. Tapi hebatnya Nabi Yusuf, diuji dengan sesuatu yang tidak disenangi, beliau berhasil, beliau sabar menghadapi kebencian dan rasa dengki dari saudaranya. Ketika diuji dengan godaan dari Zulaikha, hebatnya Nabi Yusuf, beliau kuat, beliau sabar. Maka dari sini para ulama kita menyimpulkan bahwa ujian dalam bentuk sesuatu yang kita senangi itu lebih berat daripada sesuatu yang kita benci. Sesuatu yang kita benci biasanya kita tidak mau melakukannya, atau kita terpaksa bersabar menghadapinya. Yang berat adalah ketika diuji dengan sesuatu yang kita inginkan. Kita punya pilihan, kita lakukan atau tidak kita lakukan. Namun dari Nabi Yusuf kita bisa belajar betapa kuatnya Nabi Yusuf. Ketika ada keinginan untuk tidak baik, keinginan itu bisa dikalahkan oleh beliau. Seperti inilah kita dalam kehidupan. Untuk menghadapi ujian, baik yang disenangi ataupun yang tidak disenangi, perlu memperkuat kesabaran dalam diri kita. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.